Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pagi hari ini akan kita lanjutkan kajian kita, masih berkaitan dengan masalah tafsir Hud ayat yang ke-38. Sebagian kemarin kita sudah bahas. Dikemukakan oleh Allah di dalam ayat tersebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakharu minhu qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Nah, itulah Hud ayat yang ke-38. Wa yasna'ul fulka, dan buatlah, wa yasna'ul fulka, dan dia Nuh alaihissalam membuat bahtera. Wa kullama marra alaihi mala'un, dan tiap-tiap kali pemimpin atau pimpinan daripada jama'atun melewati atasnya, tiap-tiap kali melewati kepada Nuh alaihissalam, ya. Kullama marra alaihi mala'un, tiap-tiap kali melewati kepada Nuh alaihissalam jama'atun min qaumihi, pimpinan daripada kaumnya melewati Nuh alaihissalam, sakharu minhu, maka mereka mengejek, memperolok-olok daripada Nuh alaihi salam, mengejek, memperolok-olok Nuh alaihi salam. Qala, Nuh berkata, in taskharu minna, jika kalian mengejek daripada kami, jika kalian memperolok-olok kami, fa inna naskharu minkum, maka kami akan mengejek-ejek daripada kalian. Kami pun akan memperolok-olok kalian. Kama taskharuna, sebagaimana kalian telah mengejek, sebagaimana kalian telah memperolok-olok kami. Idza nazauna, apabila kami selamat, wa ghariktum, dan kalian akan tenggelam. Kemudian kita akan coba lihat penggalan daripada kalimat in taskharu minna. In taskharu minna, jika kalian mengejek kami,
memperolok-olok kami. Menurut pakar Fakhruddin Ar-Razi, ini juga seorang pakar tafsir, ucapan Nabi Nuh alaihissalam bermakna, jika kamu menilai kami bodoh dengan membuat perahu ini, intas kharu minna, jika kalian mengejek kami dengan mengatakan bahwa, jika kamu menilai kami bodoh dengan membuat perahu ini, maka kami pun menilai kamu bodoh dengan sikap kamu menolak kebenaran serta mengandung murka dan siksa Allah. Dengan demikian kalian lebih wajar diejek, kalian diperolok Allah. Jadi masyarakat Nuh saat itu, malaun min qaumihi, itu ngejek, bodoh. Bikin perahu. Nuh itu kok bodoh, bikin perahu. Apaan? Rek naon, bikin apaan? Hujan kagak apa kagak, bikin perahu. Tuh, diejek tuh terus. Diejek Nuh alaihissalam. Bodoh. Ya, bodoh. Nah, jadi kalau menurut Fakhruddin Ar-Razi, maka Nuh pun akan mengejek mereka. Dikemukakan oleh beliau dalam penafsirannya, maka kami pun menilai kamu bodoh. Kami pun menilai kamu bodoh. Menilai kalian itu bodoh dengan sikap kalian menolak kebenaran serta mengandung murka dan siksa Allah. Nuh ini kan mengajak kebenaran, mengajak kepada untuk menyembah hanya kepada Allah. Nah, yang demikian itu kan akan membawa kenikmatan, akan menjauhkan daripada siksa Allah. Tapi mereka nggak mau diajak. Kaumnya Nuh nggak mau diajak untuk kepada kebenaran. Nah, mereka itu bodoh. Karena ketika mereka menolak akan kebenaran, justru akan mendatangkan murka Allah. Ketika mereka menolak untuk menyembah Allah, kufur kepada Allah, maka justru akan mendatangkan murka Allah. Nah, tindakan yang demikian itu adalah bodoh. Bodoh. Nah, demikian kira-kira menurut Fakhruddin Ar-Razi. Tambahkan oleh beliau, dengan demikian kalian lebih wajar untuk diejek karena kalian lebih bodoh. Kan begitu. Kalianlah hakikatnya yang lebih wajar, lebih layak untuk diejek, untuk diperolok-olok, karena sikap kalianlah yang akan mendatangkan murka dan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kami yang layak untuk diejek. Kami mah tidak layak, tidak pantas untuk diejek. Apalagi kami pun memiliki keyakinan bahwa kami ini membuat perahu atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyelamatkan kami daripada siksa Allah Subhanahu wa ta'ala yang berupa nanti air bah. Intaskharu minna, jika kamu mengejek kami. Intaskharu minna,
jika kalian mengejek kami. Dalam ayat ini Nabi Nuh alaihissalam tidak berkata jika kamu mengejekku. Ya. Tidak berkata jika kamu mengejekku. Tetapi dikemukakan jika kalian mengejek kami. Ya, jika kalian mengejek kami. Dalam hal ini agaknya agar beliau tidak hanya membela diri sendiri, tapi juga membela pengikut-pengikut beliau. Kan yang diejek bukan hanya Nuh alaihissalam saja, ya, tapi juga yang diejek pengikutnya Nuh alaihissalam. Yang diejek juga pengikutnya Nuh alaihissalam. Makanya dikemukakan dengan kata-kata minna, bukan minni. Jika kalian mengejek kami, artinya kalau kami ini adalah sekelompok orang, lebih dari satu. Kalau seandainya dia mengatakan jika kalian mengejek aku, berarti hanya Nuh sendiri yang merasa diejek. Tapi menggunakan minna. Jadi minna ini adalah sekelompok orang. Dalam ayat ini Nabi Nuh alaihissalam tidak berkata jika kamu mengejek aku, tetapi jika kamu mengejek kami. Hal ini agaknya agar beliau tidak hanya membela diri sendiri, tetapi juga pengikut-pengikut beliau, membela pengikut-pengikut beliau, sekaligus untuk mengisyaratkan kesatuan umat dan bahwa beliau menyatu dengan pengikut-pengikutnya dalam suka dan duka serta pembelaan dan perjuangan. Memang begitu seorang pimpinan. Seorang pimpinan umat itu memang begitu, harus menyatu dengan pengikutnya. Seorang pemimpin itu harus menyatu dengan masyarakatnya dalam segala aspek, dalam segala perjuangan harus menyatu. Enggak boleh pemimpin menyelamatkan diri sendiri, masa bodoh sama pengikutnya. Itu enggak boleh pemimpin model gitu. Pemimpin model begitu enggak layak diangkat sebagai pemimpin. Pemimpin itu harus menyatu dengan masyarakatnya, dengan pengikutnya, sebagai satu kekuatan, sebagai satu kekuatan dalam pembelaan dan perjuangan. Tuh, gitu. Pemimpin harus bersama-sama dengan rakyat yang dipimpinnya. Bismillahirrahmanirrahim. In taskharu minna, jika kalian mengejek kami, fa inna naskharu minkum, maka sesungguhnya kami pun akan mengejek kalian, kama taskharuna, sebagaimana kalian mengejek, sebagaimana kalian mengejek kepada kami. Imam Jalaluddin menafsirkan idza najauna wa ghariktum, apabila kami selamat daripada air bah, kami selamat daripada siksa Allah, dan kalian tenggelam, nanti kami akan ejek, rasa sia tenggelam.
Rasain lo sekarang tenggelam. Kalau bahasa kita. Nah, gitu ya. Kasarnya. Ya gitu ya, Ekong ya. Naskharu minkum kama taskharuna, maka sesungguhnya kami pun akan mengejek kepada kalian sebagaimana kalian mengejek kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Fasaufa ta'lamuna may ya'tihi azabun yukhzihi wa yahillu alaihi azabun muqimun. Nah, ini ayat selanjutnya, yaitu Hud ayat yang ke-39. Fasaufa ta'lamuna, maka kelak nanti kalian akan mengetahui may ya'tihi azabun, siapakah yang azab datang kepadanya, yuhzinihi, yang akan menghinakannya, wa yahillu yanzilu alaihi azabum mukim, dan azab yang kekal itu akan jatuh atasnya. Engkau juga nanti akan tahu ya. Kalian juga nanti akan tahu sebetulnya yang akan diazab itu siapa, kami atau kalian ya. Dalam ayat 39, fasaufa ta'lamuna, maka kelak nanti kalian akan tahu kepada siapakah siksa yang menghinakan itu akan datang. Fasaufa ta'lamuna, maka kelak kalian akan mengetahui. Man mausulatun maf'ulul ilmi, ini adalah man mausulah sebagai maf'ul ilmi. Fasaufa ta'lamuna may ya'tihi, maka kelak kalian akan mengetahui kepada siapakah akan datangnya azab yukhzihi, yang akan menghinakannya. Ke siapa tuh nanti itu azab yang akan menghinakan itu akan datang. Nanti juga kalian akan tahu. Wa yahillu yanzilu alaihi azabun muqimun, dan azab yang kekal itu akan turun atasnya. Azab daimun yang akan turun kepadanya. Kalian juga nanti akan tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada satu pendapat yang kita akan coba nukil dari ulama ahli tafsir, yaitu Tabatabai, bahwa beliau memahami Hud yang ke-39 adalah ejekan Nuh alaihissalam dalam ayat ini ya. Memahami ejekan Nuh alaihissalam dalam ayat ini, yakni maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa oleh azab yang menghinakannya dan yang akan ditimpa oleh azab yang kekal. Ulama tersebut, yaitu Tabatabai, memahaminya dalam arti siapa yang akan ditimpa siksa. Siapa yang akan ditimpa siksa? Kami atau kamu? Saya atau kamu? Kami atau kalian yang akan ditimpa siksa? Ini adalah ejekan dengan ucapan yang hak atau yang benar. Pasti hak
pasti kamu yang akan mendapatkan siksa, yang akan mendapatkan azab yang kekal karena kalian menolak kebenaran, tidak mau beriman kepada Allah. Kan gitu ya, Kom. Iya. Nah, bagi orang-orang yang kufur seperti kaumnya Nuh alaihissalam yang tidak mau diajak kepada kebenaran, maka merekalah yang berhak atas azab, baik azab yang menghinakan maupun azab yang kekal. Kira-kira begitu tuh menurut Tabat Tabai, seorang ahli tafsir terkemuka. Mungkin demikian yang akan kita bahas lagi lebih lanjut. Ini baru hanya sekelumit. Insyaallah kalau kita diberikan umur panjang, sehat jasmani dan rohani, kita bisa berjumpa kembali membahas kajian-kajian penafsiran pada surat dan ayat-ayat yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.